Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hani Wedi Aprianti selaku dosen mata kuliah analisis laporan keuangan. Saya Naili Makfiroh dengan NIM 31402400109. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil kerja saya sebagai tugas ujian akhir semester. Di sini saya memilih yaitu PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (TBK) atau dengan kode ULTJ. Perusahaan ini terletak di Jalan Raya Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian saya akan menyampaikan visi dan misi perusahaan. Di sini perusahaan memiliki visi yaitu menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Lalu memiliki misi yaitu menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Kemudian ini adalah perkenalan singkat dari Ultra Jaya sendiri. Ultra Jaya sendiri dimulai dari industri rumahan sederhana yang ada di Bandung pada tahun 1958. Nah, seiring berkembangnya pabrik tersebut, kemudian bertransformasi menjadi perseroan pada tahun 1971 dan terdaftar di BI pada tahun 1990. Kemudian, apa yang menjadi Ultra Jaya begitu booming begitu diminati di pasaran? Karena Ultra Jaya itu memiliki keunggulan di teknologi karena dia sudah menggunakan teknologi UHT atau Ultra High Temperature, di mana diolah secara otomatis tanpa tersentuh tangan manusia. Contohnya, susu dipanaskan dalam suhu 140 derajat selama 4 detik untuk membunuh seluruh bakteri jahat, namun tetap menjaga kandungan nutrisi di dalamnya. Kemudian juga dipadukan dengan kemasan dari Tetra Pak atau perusahaan dari Amerika yang berfokus pada pengemasan. Dengan kemasan ini, kesegaran susu segar terjaga hingga ke tangan konsumen. Ultra Jaya sendiri tidak fokus pada susu-susu yang terkenal seperti Ultramilk atau Ultramimi. Dia juga memiliki produk yang tak kalah diminati oleh masyarakat seperti teh kotak, sari gandum, sari kacang hijau, dan sari asem. Nah, langsung saja ke Excel yang sudah saya kerjakan atau spreadsheet. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis 6C. Yang pertama ada analisis karakter. Untuk tujuannya yaitu untuk menilai tanggung jawab, kejujuran, itikat baik, dan komitmen manajemen dalam menjalankan usaha. Di sini ada indikator yang pertama yaitu reputasi perusahaan. Nah, Ultra sendiri kan sudah berdiri selama 50 tahun lebih, yaitu sejak 1971, sehingga menunjukkan reputasi yang baik dan tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat maupun mitra bisnis. Kemudian pengalaman usahanya, Ultra Jaya itu memiliki perjalanan panjang di industri makanan dan minuman, seperti produk-produknya yang unggul seperti Ultramilk, Buavita yang saat ini menjadi pemimpin di pasarnya. Dalam riset International Economics and Business Conference,
Ultramik konsisten berada di peringkat pertama dari tahun 2019 hingga masuk ke tahun 2024 sampai 2025 dengan persentase indeks kisaran 31,7% sampai 42,7%, jauh mengungguli kompetitor terdekatnya. Nah, kemudian kredibilitas manajemen. Dari segi ini tuh direksi secara aktif melakukan evaluasi terhadap kondisi pasar, biaya dan bahan baku, daya beli, kemudian risiko usaha. Nah, jadi menunjukkan bahwa kompetensi manajemen dalam mengelola perusahaan itu secara profesional. Kemudian tata kelola perusahaan atau GCG menerapkan prinsip GCG melalui pengelolaan risiko, sistem pengendalian internal, serta koordinasi yang berkelanjutan dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Nah, kemudian ada kepatuhan terhadap regulasi sebagai perusahaan yang terdaftar di BI. Nah, PT Ultra Jaya ini tuh mematuhi regulasi OJK, BI, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi, melakukan tata kelola sesuai yang berlaku. Kemudian kasus hukum dari Ultra Jaya sendiri tidak ada kasus hukum yang dapat diungkapkan di laporan tahunan yang dapat memengaruhi kondisi keuangan. Kemudian kemampuan menetapkan visi dan misi dan strategi perusahaan. Nah, perusahaan Ultra Jaya ini memiliki strategi yang jelas, yaitu menjaga stabilitas volume penjualan, pengendalian biaya, penguatan rantai pasok, diversifikasi pemasok, dan lain-lain. Nah, strategi tersebut menunjukkan kemampuan manajemen dalam menetapkan arah perusahaan secara terukur. Kemudian ada kesungguhan pemilik dalam usaha. Nah, jadi porsi modal yang sangat tinggi milik pribadi menunjukkan komitmen pemegang saham dalam mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan perusahaan. Nah, kemudian C yang kedua yaitu capacity atau kapasitas untuk menilai manajemen perusahaan dalam mengelola operasional usaha sehingga mampu menghasilkan laba dan memenuhi kewajiban keuangan. Indikator yang pertama ada kemampuan manajemen produksi. Sepanjang tahun 2025, Ultra Jaya itu fokus pada optimalisasi pabrik baru di Cibitung sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi. Nah, kemudian juga ada penambahan lini produksi dan keandalan mesin. Langkah-langkah tersebut menunjukkan kemampuan manajemen dalam merencanakan dan mengembangkan fasilitas produksi guna mendukung pertumbuhan jangka panjang. Lalu kemudian ada kemampuan manajemen pemasaran. Perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 8,76 triliun di tengah-tengah persaingan dan sensitivitas harga konsumen dengan memperkuat distribusi serta mengembangkan strategi omnichannel dan e-commerce. Nah, kemudian ada indikator kemampuan manajemen keuangan. Perseroan ini mampu menjaga posisi kas dan setara kas sebesar 3,1 triliun pada tahun 2025, meskipun tetap melakukan belanja modal dan ekspansi usaha. Lalu, kemampuan manajemen sumber daya manusia. Jadi tidak ada perubahan material dalam susunan direksi selama tahun 2025 sehingga menunjukkan bahwa stabilitas kepemimpinan dan kesinambungan pengelolaan perusahaan. Lalu ada kemampuan menanggung risiko usaha. Model yang besar memungkinkan perusahaan menghadapi fluktuasi harga bahan baku dan lain-lain tanpa mengganggu kelangsungan usaha. Nah, di sini kemudian ada C yang ketiga yaitu capital atau permodalan, yaitu untuk menilai bagaimana kekuatan struktur modal perusahaan serta kemampuan modal sendiri dalam menopang operasional dan menanggung risiko usaha.
Dari PT ini total ekuitasnya yaitu mencapai sekitar 8,2 triliun pada tahun 2025 yang menunjukkan basis modal yang sangat kuat untuk mendukung kegiatan operasional. Kemudian struktur modal itu sebagian aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri dibandingkan hutang sehingga menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang tinggi. Nah, di sini ada komposisi kepemilikan saham dari perusahaan Ultra Jaya sendiri. Jadi pemegang saham yang paling besar adalah dimiliki oleh Sabana Prawira Wijaya. Presentasinya yaitu 53,16. Kemudian disusul milik PT Prawira Wijaya Prakarsa dan masyarakat atau publik. Kemudian lanjut ke aset lancar. Perseroan memiliki aset lancar yang besar, yaitu 3,1 triliun sehingga meningkatkan kemampuan mempengaruhi kewajiban jangka pendek. Kemudian ada likuiditas aset, tingginya kas dan aset menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan mudah dikonversi menjadi dana apabila diperlukan. Kemudian ada kecukupan nilai jaminan. Nilai aset perusahaan jauh lebih besar dibandingkan total kewajiban sehingga memberikan perlindungan yang memadai bagi para kreditur. Nah, kemudian ada C yang berikutnya yaitu condition atau kondisi, yaitu untuk menilai pengaruh kondisi ekonomi, industri, persaingan pemasok, pelanggan, dan regulasi terhadap keberlangsungan usaha di masa mendatang. Apa aja indikatornya? Ada kondisi industri. Industri makan dan minuman masih memiliki prospek yang baik karena produknya digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Nih, yang kedua lalu ada kondisi pemasok. Relatif stabil ya dan baik karena tidak bergantung pada satu pemasok saja. Nah, kemudian harus diperoleh dari anak perusahaan serta didukung oleh peternak di berbagai daerah di Pulau Jawa. Selain itu, untuk daun teh juga dipasok dari perusahaan perkebunan yang telah menjalin hubungan kerjasama jangka panjang dengan perseroan. Nah, diversifikasi sumber bahan baku dan hubungan jangka panjang dengan pemasok tersebut mengurangi risiko gangguan pasokan dan mendukung kelancaran proses produksi perusahaan. Lalu ada persaingan usaha. Perseroan menghadapi persaingan yang ketat pada kategori produk dan memiliki banyak substitusi. Namun, Ultra Jaya masih bisa menduduki pionir pasar melalui merek yang kuat dan jaringan distribusi yang luas. Kemudian ada pemasok bahan baku. Ini perusahaan melakukan diversifikasi sumber bahan baku dari domestik maupun impor untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok. Nah, dengan kantor pusat yang berlokasi di Jalan Raya Cimareme dipilih karena posisinya di jalur utama sentra peternakan pertanian sehingga memudahkan akses dari bahan baku ke pabrik. Lalu ada kondisi konsumen. Daya beli masyarakat cenderung masih stabil, relatif stabil. Lalu ada kondisi lingkungan, dinilai juga cukup baik karena perusahaan memiliki potensi risiko penggunaan sumber daya alam dan limbah produksi. Tapi risiko telah diimbangi dengan penerapan pengelolaan lingkungan. Kemudian ada pabrik Ultra Jaya itu juga memiliki program seperti penghijauan kembali, yaitu kayak menanam bersama. Lalu ada regulasi dan prospek usaha. Perseroan memandang prospek usaha stabil dengan fokus pada pasar domestik.
efisiensi operasional, dan pengelolaan risiko yang disiplin. Kemudian C yang terakhir yaitu constraint atau kendala. Yang di sini ada indikator yang pertama yaitu sensitivitas daya beli dan persaingan pasar. Nah, kondisi daya beli yang cenderung naik turun atau fluktuatif sepanjang tahun 2005 itu termasuk tantangan besar. Hal ini membatasi ruang gerak perusahaan untuk menaikkan harga jual di tengah ketatnya bersaing produk sejenis. Kemudian ketergantungan bahan baku impor dan risiko nilai tukar. Meski mengutamakan distribusi lokal, perusahaan juga bergantung pada impor bahan baku penunjang. Nah, kondisi ini membuat biaya produksi rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan dinamika rantai pemasok global. Kemudian ada keamanan pasokan susu segar domestik. Nah, ketersediaan yang peternak lokal itu sangat bergantung pada faktor eksternal, termasuk kesehatan hewan dan kapasitas produksi koperasi mitra yang bervariasi. Nah, dari C yang pertama yaitu kesimpulannya manajemen memiliki reputasi yang sangat bagus, kredibel, patuh hukum, juga berkomitmen tinggi dalam menjaga bisnis jangka panjang. Kemudian kapasitasnya, perusahaan memiliki kapasitas operasional yang tangguh untuk menghasilkan laba dan pengelolaan risiko di tengah tekanan pasar. Lalu permodalan tergolong sehat dan mandiri karena memiliki ekuitas yang besar, DER-nya juga rendah, kemudian ketergantungan terhadap utang juga kecil. Kemudian kolateralnya memadai karena memiliki aset bernilai besar dan likuiditas tinggi. Kemudian condition yaitu baik karena menghadapi persaingan dan tekanan biaya, tapi perusahaan masih bisa memiliki prospek usaha yang positif. Kemudian yang constraint atau kendala, Ultra Jaya mengalami kendala utama yang berupa keterbatasan fleksibilitas harga serta tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas dan kuantitas pasokan susu segar lokal. Nah, kemudian lanjut ke analisis 7P. Yang P pertama adalah produk. Untuk menilai kelengkapan, kualitas inovasi, dan diversifikasi portofolio produk yang ditawarkan perusahaan. Yang pertama ada keragaman dan varian produk. Ultra Jaya itu memiliki portofolio yang kuat di minuman UHT seperti susu cair, teh, minuman kesehatan, minuman tradisional. Lalu di segmen makanan ada susu bubuk, susu kental manis. Lalu kekuatan merek seperti Ultramilk yang menjadi pelopor. Lalu ada teh kotak, Ultra Mini, sari kacang hijau memiliki posisi pasar dan loyalitas konsumen sangat. Kemudian ada inovasi. Di tahun 2025 ini Ultra Jaya memiliki varian produk baru yaitu Ultramilk Blueberry. Serta Ultra Jaya juga yang memproduksi susu sekolah di program makan bergizi gratis. Kemudian ada aspek price, yaitu mengidentifikasi kebijakan harga perusahaan dalam mempertahankan keterjangkauan produk di tengah tekanan daya beli masyarakat. Yang pertama ada stabilitas harga jual. Perusahaan tuh masih mengambil keputusan yang strategis untuk tidak menaikkan harga guna mempertahankan loyalitas konsumen. Kemudian ada keterjangkauan dan value. Perusahaan mengoptimalkan
bauran penjualan dan menawarkan berbagai ukuran produk agar tetap sesuai dengan penyesuaian anggaran belanja rumah tangga konsumen. Lalu ada Place. Di sini ada cakupan pasar domestik, yaitu menguasai pasar domestik besar 95%. Di Pulau Jawa didukung 25 kantor perwakilan dan 87.500 points of sale via PT Nikos Distribusi Indonesia. Sedangkan di luar Jawa bermitra dengan 65 distributor lokal. Nah, penetrasi pasar ekspornya sekitar 5% dari penjualan. Bekerja sama dengan pabrik distributor internasional seperti Australia, Singapura, Amerika Serikat, dan Arab Saudi. Kemudian ada promotion, pemasaran dari Ultraja sendiri melalui digital dan e-commerce untuk mengoptimalkan penjualan retail modern melalui kanal digital dan memanfaatkan promosi dari belanja daring. Nah, kemudian ada promosi program pemerintah tadi, yaitu dari berpartisipasi dalam program makan bergizi gratis yang dirancang pemerintah. Kemudian ada People, yaitu mengevaluasi kualitas SDM perusahaan. Nah, kapabilitas karyawan internal berjumlah 1.144 karyawan dengan keahlian sendiri-sendiri, keahlian yang berbeda-beda dan kompetensinya yang diasah melalui training, begitu. Kemudian ada kemitraan beternak lokal. Nah, membangun hubungan jaga panjang dengan koperasi dan peternak sapi perah lokal di Jawa Barat. Kemudian ada proses, yaitu untuk menelaah efisiensi alur produksi, manajemen pasokan bahan baku, serta mekanisasi teknologi pengolahan makanan atau minuman. Yang pertama ada indikatornya, yaitu teknologi produksi dan manufaktur. Nah, proses pembuatan produk mengandalkan kecanggihan pengolahan UHT atau ultra high temperatur dan pengemasan antiseptik yang tadi sudah saya jelaskan dari perusahaan Tetra Pak, perusahaan dari Amerika Serikat. Kemudian ada manajemen rantai pasok bahan baku. Nah, susu segar sendiri dipasok dari peternak entitas anak di Jawa Barat dan Sumut, koperasi lokal, serta impor terkendali. Lalu kemudian ada physical evidence atau bukti fisik. Tujuannya yaitu untuk memeriksa bukti fisik konkret, infrastruktur, pabrik, dan visualisasi produk yang merepresentasikan mutu perusahaan di mata publik. Nah, infrastruktur pabrik dan distribusi yaitu memiliki pabrik utama yang seluas kurang lebih 23 hektar di Cimarime, Bandung Barat, serta penambahan pabrik modern yang baru di Cibitung. Lalu ada desain kemasan dan aset digital, yaitu menggunakan kemasan karton antiseptik multispesifikasi ukuran 125 ml sampai 750 ml. Kemudian juga diperkuat oleh situs resminya, yaitu www.ultrajaya.co.id. Nah, dari kesimpulan dari yang pertama itu produk, jadi Ultraja itu berhasil dalam mempertahankan eksistensinya di pasar melalui strateginya yang bagus dan kuat, serta inovasi-inovasinya untuk menjangkau segmen konsumen yang lebih dinamis. Lalu dari price atau harga juga berorientasi pada nilai konsumen dengan menjaga stabilitas harga.
sehingga produk tetap kompetitif dan terjangkau di tengah fluktuasi ekonomi. Lalu kesimpulan dari place atau tempat distribusi yaitu Ultra Jaya memiliki distribusi omnichannel berskala besar dan sangat kuat. Jadi bisa membangun pasar global bersama distributor lokal terpercaya. Kemudian dari segi promosi kesimpulannya yaitu strategi perusahaan adaptif terhadap digitalisasi dan juga melalui program nasional pemerintah untuk memperluas jangkauan pasarnya. Kemudian dari segi people juga sangat baik karena tidak hanya fokus pada kompetensi karyawan internal, juga memperhatikan kesejahteraan dan keahlian peternak sapi lokal sebagai mitra. Kemudian prosesnya yaitu berjalan sangat efisien dan higienis berkat pemanfaatan teknologi yang baik dan terukur. Kemudian dari physical evidence atau bukti sangat nyata melalui kepemilikan pabrik besar dan industri modern skala masif. Nah, kemudian juga desain produknya yang higienis dan khas dan platform informasi digital yang mudah dijangkau dan transparansi. Kemudian di sini ada singkat ya, profil dari Dewan Komisaris. Presiden Komisaris yaitu Supyandi Prawira Wijaya. Nah, beliau ini juga merekap sebagai komisaris di PT Prawira Wijaya Prakarsa. Dia menjabat sejak tahun 1980. Kemudian ada komisaris yaitu Suhendra Prawira Wijaya tidak memiliki rangkap jabatan. Lalu ada komisaris independen yaitu Sori Divano tidak memiliki rangkap jabatan. Lalu ada Evita Puspitasari sebagai komisaris independen yang tidak memiliki rangkap jabatan. Lalu dewan direkturnya ada Sabrina Prawira Wijaya sebagai presiden direktur. Dia juga memiliki rangkap jabatan yang lain seperti presiden direktur di PT Nikos Distribution Indonesia, presiden direktur di PT Ultra Sumatra Dairy Farm, dan lain-lain sebagainya. Sangat banyak. Kemudian ada Samudra Prawira Wijaya sebagai direktur yang juga merangkap sebagai direktur di perusahaan lain seperti PT Kraft Ultra Jaya Indonesia, lalu presiden direktur di PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Lalu kemudian ada Jutianto Iskandar sebagai direktur. Dia juga merangkap sebagai komisaris di PT Ultra Sumatra Farm dan Daily Farm Presiden Komisaris di PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Lalu ada analisis rasio. Nah, di sini saya menghitung ada ROA atau Return on Asset dari tahun 2023, 2024, dan 2025. Jadi kemampuan perusahaan menghasilkan laba tuh dari 2024 memang mengalami penurunan ya, tapi di tahun 2005 perusahaan meningkat kembali, jadi menunjukkan bahwa perusahaan mulai lebih efektif dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Nah, ini juga dari 3 tahun ini di atas 10%, jadi masih tergolong baik. Kemudian ada ROI atau Return on Investment. Ini juga sama di tahun 2023 ke 2024 ada penurunan, kemudian tahun 2025 naik. Nah, menunjukkan bahwa tingkat keuntungan atas investasi menurun, tapi bisa naik kembali tahun 2025. Nah, jadi secara keseluruhan masih tergolong wajar karena investasinya cukup baik. Kemudian ada rasio laba rugi terhadap ekuitas atau ROE, Return on Equity. Nah, kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal
pemegang saham. Nilainya di sini semua itu rata-rata di atas 15%, jadi menunjukkan kinerja yang bagus. Walaupun sempat turun dari 2023 ke 2024, tapi di sini naik, jadi menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan tingkat pengembalian yang cukup kepada para stakeholder atau pemegang saham. Kemudian ada NPM atau Net Profit Margin. Nah, untuk di sini NPM itu untuk menunjukkan presentasi laba bersih setiap penjualan. Di tahun 2025, setiap 100 penjualan menghasilkan laba bersih rupiah 16 rupiah. Nah, jadi kenaikan menjadi 16% menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam mengendalikan biaya, meningkatkan profitabilitas. Kemudian ada rasio likuiditas. Di sini ada rasio lancar atau current ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan, gimana perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Di sini ada nilai seluruhan dari tahun 2003 di atas 1, jadi menunjukkan kondisi yang liquid. Bahkan nilai 5 sampai 6 menunjukkan likuiditas sangat baik dan bagus. Kemudian ada DER kemudian di rasio solvabilitas ada DER atau Debt or Equity Ratio. Nah, di sini juga menunjukkan perbandingan antara total utang dengan total modal sendiri. Ini juga nilainya rendah ya, yaitu kurang dari 50%. Jadi menunjukkan bahwa struktur modal yang sehat dan risiko keuangan yang rendah. Ini penurunan dari tahun 2024 ke 2025. Jadi malah menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap utang semakin kecil. Ini sempat ke 13,9, kemudian 11% lebih bagus daripada di tahun 2023. Kemudian ada DAR atau Debt to Asset Ratio, yaitu menunjukkan persentase aset yang dibiayai oleh utang. Nah, nilainya sekitar 10-11%. Yang tergolong masih rendah. Nah, berarti sebagian besar aset dari PT Ultra Jaya dibiayai oleh modal sendiri, yang menunjukkan tingkat solvabilitas yang sangat baik dan risiko gagal bayar yang rendah. Begitu teman-teman. Oke, mungkin dari saya sampai sini saja dalam mempresentasikan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (TBK). Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara atau berucap, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.